Sejauh ini, kita hanya menyimpan satu nilai ke dalam variabel seperti satu angka, satu string, dan satu boolean. Bagaimana untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel? Kita bisa menggunakan yang disebut list. List ini memiliki nilai bilangan bulat 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13. Ini dimulai dengan kurung persegi, koma untuk memisahkan nilai, dan diakhiri dengan kurung persegi. List ini lalu disimpan ke variabel yang disebut numbers. Kini, list ini adalah list bilangan bulat. Sekarang, mari buat list string. Ini adalah list yang berisi string Yunsu, string Herin, string Taeho, dan string Yonghun. List disimpan ke dalam variabel names. Kita akan menyebut ini list numbers dan ini list names. Dan nilai dari suatu list disebut element list. Jadi, bilangan bulat 5 di sini adalah elemen dari list numbers, dan string Taeho adalah elemen dari list names. Jika kita mencetak masing-masing list ini, print numbers, print names, jika kita mencetaknya seperti ini, list tercetak pada konsol apa adanya. Sekarang, kita ingin mengambil masing-masing elemen secara terpisah. Nah, bagaimana caranya? Lokasi elemen dalam list disebut index, dan mendapatkan elemen dengan indeks disebut indexing. Indexing. Untuk melakukan pengindeksan, tulis list, kurung persegi, dan tulis indeks elemen yang ingin Anda dapatkan. Mari kita coba satu, dan jika ini dicetak, saya pikir Yunsu akan tercetak tapi malah Herin. Kenapa begitu? Dalam Python, indeks dimulai dari 0, bukan 1. Karena itu, Yunsu ada di indeks 0 dan Herin ada di indeks 1. Taeho ada di indeks 2 dan Yonghun ada di indeks 3. Untuk mendapatkan Yunsu yang ada di paling depan, kita bisa menggunakan indeks 0. Maka, Yunsu tercetak dengan benar. Mari kita coba yang lain. Bagaimana jika kita menambahkan nilai ini dan nilai ini? Pertama, bilangan bulat 3 ada di indeks 1 dan 7 ada di indeks 0, 1, 2, 3 ke 3. Maka, numbers 1 ditambah numbers indeks 3 harusnya benar, bukan? Mari kita cetak. Jika dijalankan, number 1 adalah 3, number 3 adalah 7, jadi 3 tambah 7 dan 10 dicetak. Atau kita juga bisa menyimpannya ke variabel lain, misalnya kita bisa menyimpan nilai numbers 1 ke dalam variabel num1 dan menyimpan nilai numbers 3 ke dalam variabel num3. Sekarang, bilangan bulat 3 ada di num1 dan bilangan 7 ada di num3. Dengan begitu, num1 tambah num3 akan mencetak hasil yang sama, 10. Sekarang, berapa banyak elemen dalam list numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, total ada 6 elemen. Artinya, list ini memiliki indeks 0 hingga indeks 5. List ini hanya sampai indeks 5. Bagaimana jika kita mencoba mendapatkan nilai indeks 6? Mari kita coba jalankan. Error muncul. Jika Anda melihat pesan error berisi indeks error, list index out of range, itu artinya indeks ada di luar rentang. Perlu diingat, error akan muncul jika Anda menggunakan indeks di luar rentang. Jadi, apa rentang indeks terbatas pada indeks 0 sampai indeks 5? Faktanya, Python memiliki indeks negatif. Agak unik, bukan?
Karena ini adalah indeks 0, indeks minus 1 memiliki nilai 13 yang di akhir dan minus 2 memiliki nilai kedua terakhir yaitu 11. Print numbers minus 1, print numbers minus 2. Indeks minus 1 adalah 13 dan indeks minus 2 adalah 11. Benar, 13 dan 11 dicetak. Jika indeks minus 6 ingin dicetak, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Jadi bilangan bulat 2 yang adalah nilai pertama akan dicetak, bukan? Mari kita jalankan. 2 dicetak dengan baik. Lalu apa hasil dari minus 7? Minus 7. Error muncul. List index out of range muncul lagi seperti tadi, itu berarti indeks ada di luar rentang. Jadi, jika suatu list terdiri dari 6 elemen, indeks dari minus 6 hingga 5 bisa digunakan. Kali ini, bukan hanya mendapatkan satu elemen, mari lihat bagaimana kita bisa memotong sebagian dari list dan menggunakannya. Mengiris list disebut list slicing dalam bahasa Inggris. List slicing. Coba ikuti saya dulu. Numbers 0.24, jika kita menulis kurung persegi buka 0.24 dan kurung persegi tutup pada list, itu artinya kita mengiris dari indeks 0 ke indeks 3. Mari kita cetak. Maka list 2357 dicetak. Mohon diingat, meskipun kita menulis 0.24, itu mengiris indeks 0 hingga 3, bukan 0 hingga 4. Jangan salah. Dan jika tidak ada angka setelah titik 2, 2.2, list dengan nilai indeks 2 sampai indeks terakhir dibuat. Jadi, itu dimulai dari 5 yang ada di indeks 2 sampai akhir 5, 7, 11, 13 seperti ini. Sebaliknya, jika angka pertama kosong diikuti oleh titik 2 dan 3, list dengan elemen dari indeks pertama sampai indeks 2 dibuat. Meskipun ditulis 3, itu bukan indeks 3, melainkan indeks 2. Anda juga perlu ingat hal ini. Mari kita jalankan. Dimulai dari bilangan bulat 2 di depan ke bilangan bulat 5 yang ada di indeks 2, seperti ini, 2, 3, 5 dicetak dengan baik. Kita bisa menempatkan list yang sudah diiris ini ke variabel lain. Dan kita bisa melakukan pengindeksan variabel baru lagi. Maka list ini adalah 2, 3, 5. Karena new list adalah 2, 3, 5, indeks 2 dari new list adalah 0, 1, 2, sampai 5 akan dicetak. Jadi sama seperti 5 ini dicetak. Saya akan menunjukkan satu hal terakhir. Mari kita ubah elemen dalam list. Silakan ikuti saya. Numbers 0, 7. Bilangan bulat 7 di kanan operator penugasan disimpan ke dalam indeks 0. Karena itu, ini seperti memasukkan bilangan 7 ke dalam indeks 0. Jadi, jika list numbers dicetak lagi, kita bisa melihat nilai indeks 0 diubah menjadi 7. Mari kita coba yang lebih rumit kali ini. Numbers 1. Apa hasilnya? Karena ada operator penugasan lagi, kita perlu melihat sisi kanan lebih dulu. Numbers 0 tambah nomor 1 di sisi kanan adalah jumlah elemen dalam indeks 0 dan 1. Indeks 0 adalah 2 dan indeks 1 adalah 3, jadi jumlahnya adalah 5. Bilangan bulat 5 disimpan ke dalam indeks 0. Jadi, jika numbers dicetak lagi, Anda bisa melihat nilai pada indeks 0 diubah menjadi 5.